AEW pengen New Day masuk AEW. Ada spekulasi Los Garza akan keluar WWE dari postingan Twitter mereka. Sami Zayn di belakang layar berjuang untuk memberikan inputnya terhadap karakter dia yang berubah menjadi heel. Seemingly guys ya. Kita bahas lengkap di Gulat News. Seperti yang kita ketahui, Sami Zayn sekarang dalam karakter yang seemingly heel, seemingly babyface. Kita nggak tahu dia beneran babyface ataukah beneran heel, karena dia masih mendapatkan cheer seperti babyface dan dia juga masih mendapatkan boo seperti seorang heel. Dan dia pun mengiyakan momentum ini, mengiyakan kalau memang ada yang ngeboo dia, ada yang nge-cheers dia. Dan itu ternyata memang satu hal yang diperjuangkan oleh Sami Zayn di belakang layar. Kita tahu perkembangan karakter Sami Zayn belakangan ini cukup jadi pembahasan guys ya di beberapa tempat. Di review kita juga kita bahas Sami Zayn ini sebenarnya apa, posisinya seperti apa, bookingannya tuh sebenarnya seperti apa. Kita tahu banyak yang mulai membenci Sami Zayn ketika Sami Zayn masuk ke skena United States Championship, yang mana itu membuat Carmelo Hayes yang layak dapetin spot itu di Mania tidak jadi mendapatkannya. Itu jadi biang kebencian orang terhadap Sami Zayn guys ya, membuat orang jadi boo Sami Zayn akan hal itu. Memang sebelumnya kita juga tahu Sami Zayn sudah kayak punya karakter yang sudah mulai gampang marah-marah, udah gampang terpancing emosi, tapi dia tetap embrace itu sebagai suatu hal yang bagian dari dia yang tengah berjuang merasa mendapatkan ketidakadilan. Kita tahu dia kan suka marah-marah sama Cody Rhodes. Pokoknya itu bukan marah sebenarnya. Dia merasa dia sama Cody Rhodes itu sama-sama berjuang, tapi Cody Rhodes merasa Sami Zayn itu tidak setara dengan diri dan membuat Sami Zayn jadi makin kesal. Dan ini terjadi sejak yang dia feud dengan Drew McIntyre, yang mana dia gagal mendapatkan WWE Championship-nya. Sejak saat itu Sami Zayn ya berkutat di backstage aja sampai dia masuk ke skena United States Championship lagi untuk melawan Trick Williams. Nah, di era dia melawan Trick Williams ini selama 2 bulanan sangat lihat kalau Sami Zayn mulai dibenci orang, dan Sami Zayn pun dan WWE sepertinya juga mengiyakan kalau memang Sami Zayn ini dalam posisi di mana seperti menjadi seorang heel. Menariknya lagi, lawannya Sami itu seorang heel, Trick Williams. Tapi Trick Williams karena memang over sama fans untuk sekarang ini, jadinya dapat cheers dan dia tetap playing heel. Yang ini membuat kita jadi bingung guys ya, apa sebenarnya arah dari karakter mereka ini. Specifically dikabarkan oleh Self-Made Session dari Self-Made Pro, rencananya emang WWE itu mau turn heel kan Sami, tapi Sami berjuang untuk entar dulu, ditahan dulu, karena dia mau heelnya ini organik, heelnya ini tuh punya nuansa, ada yang cheers, ada yang ngebu gitu loh. Jadi memang di antara dua itu secara organik Sami mau manage dulu. Jadi gak mau langsung heal completely gitu. Terus Sami dengan mungkin argumennya yang dia sampaikan kepada kreatif, membuat kreatif yang menahan turn heel tersebut dan membuatnya ya berkembang seperti yang kita lihat sekarang ini guys. Dan memang kita sadari Sami Zayn belakangan ini sangat seperti heel banget, cuma tetap masih dengan attitude yang sama, masih dengan attitude Sami Zayn yang bukan bad guy itu, yang membuat kita berpikir ini masih setengah-setengah. Dan apa yang sudah disampaikan Sami ini menjelaskan kepada kita kalau memang Sami yang menahan dia turn heel secara full. Menurut saya dalam tahun ini kita akan melihat Sami turn heel secara full guys ya. Dan dikabarkan sebelumnya, TKO Group Holdings dan The Arizona Sports and Event Alliance mengumumkan ada kesepakatan baru yang akan membawa 7 event besar ke Arizona. Itu termasuk WWE, UFC, Zuffa Boxing, dan Professional Bull Riding guys ya, atau rodeo ya, mengendarai banteng itu guys ya. Dan di saat itu WWE belum mengumumkan premium live event apa yang akan diselenggarakan di Arizona. Dan dari Brian Alvarez dari website Wrestling Observer, beberapa event besar dari WWE kemungkinan akan jadi bagian dari kesepakatan tersebut. Jadi untuk Phoenix, Arizona itu WWE akan menyelenggarakan 3 event besar mereka, yaitu Survivor Series, Royal Rumble, dan Saturday Night Main Event guys ya, cukup besar tuh. Ada 3 event WWE dan 4-nya ya terbagi UFC, Zuffa Boxing, dan juga
Professional Bull Riding guys. Ini belum diumumkan secara resmi dari TKO, tapi ini dapat informasi dari insider yang di-reveal oleh website Wrestling Observer guys ya. Kalau memang rencana tersebut memang benar akan diresmikan, Arizona akan mendapatkan 2 event terbesarnya WWE, Big Four event guys, Survivor Series dan juga Royal Rumble. Untuk Royal Rumble sendiri, Phoenix, Arizona pernah menyelenggarakannya beberapa tahun lalu, tepatnya tahun 2019. Sejauh ini WWE belum mengumumkan event besarnya. Terakhir mereka mengumumkan untuk bulan September, yaitu Money in the Bank di New Orleans. Dan setelah itu belum ada pengumuman lanjutan, apakah itu Survivor Series atau Royal Rumble 2027. Berita selanjutnya, Los Garza, Angel Garza dan Humberto Carrillo dispekulasikan oleh banyak fans bahwa mereka kayak menyampaikan sebuah nada perpisahan di akun Twitter mereka guys ya. Kita tahu Los Garza kemarin di squash sama Obafemi pada saat Obafemi Open Challenge. Mereka datang dari SmackDown mau ketemu Adam Pearce tuh mau opportunity. Tentu Adam Pearce kemungkinan besar nawarin opportunity-nya untuk Obafemi Open Challenge. Tapi kita tahu di Raw kemarin Obafemi Open Challenge cancel gara-gara gak ada yang berani. Berarti ya Los Garzanya itu gak berani. Tapi Obafemi datang ke belakang, ambil sendiri Los Garza yang lagi nongkrong di belakang guys ya, dihajar, dilempar-lempar begitu, selesai. Saya kira mereka ya udah nerima aja, namanya kerja guys ya. Ternyata kayaknya mencurigakan guys ya dari postingan mereka. Jadi setelah mereka selesai di Monday Night Raw, Angel Garza posting begini guys di Twitternya. Dia bilang, "Thank you to everyone who never jumped off the ship and kept supporting the Garza legacy through it all." Terima kasih kepada semua yang tidak pernah pindah dan selalu support legacy of Garza selama ini. Dan seolah mengiyakan senada dengan Angel Garza, Humberto juga posting tapi nggak dengan kata-kata, cuma dengan sebuah gambar hitam. Dengan segala spekulasi, dengan segala informasi belakangan ini tentang TKO yang mengurangi gaji pegulat, TKO yang memecat pegulat yang tidak terpakai, tentu banyak yang berasumsi termasuk saya, apakah mereka keluar WWE? Apakah mereka tidak akan dipakai lagi? Apakah mereka tidak bersedia tanda tangan kontrak lanjutan karena dikurangi gajinya? Who knows? Tidak ada yang tahu soal ini guys ya. Ada update-nya terkait hal ini. Jadi ada informasi update dari backstage tentang situasi Angel Garza dan Berto ini. Dan ini dikabarkan oleh Brian Alvarez guys ya dari Wrestling Observer. Katanya di backstage merasa Angel Garza sama Berto ini nggak akan kemana-mana. Soalnya AAA brand Meksiko yang punya WWE sekarang lagi berusaha cari kesepakatan untuk siaran di TV Amerika. Jadi kemungkinan pegulat-pegulat Hispanik, pegulat-pegulat Meksiko mereka ya akan tetap mereka amankan di WWE guys, karena masih akan terpakai. Soalnya mau cari stasiun TV Amerika untuk menayangkan AAA guys. Tentu kalau WWE ingin bikin event AAA dengan banyak pegulat Meksiko datang ke Amerika, itu ya butuh visa. Itulah alasan kenapa belum ada acara AAA yang dihelat di Amerika untuk saat ini. Dan sampai sekarang pun event Triple Mania mereka di bulan September kan 2 malam ya. Satu malamnya atau malam pertamanya itu belum diumumkan di mana akan diselenggarakan. Bisa jadi di Amerika juga guys. Yang jelas spekulasi bisa liar guys. Asumsi fans juga bisa kemana-mana. Cuma dari laporan backstage ini sepertinya Los Garza memang tetap di WWE. Tapi tidak menutup kemungkinan ya mereka dari Twitternya tersebut menyampaikan ucapan perpisahan. Atau cuma karakter change aja. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Berita selanjutnya, beberapa talent AEW mendorong pihak AEW untuk meng-hire atau menarik Xavier Woods sama Kofi Kingston setelah keluar dari WWE guys. Padahal mereka belum selesai nanti day non-compete-nya, tapi udah mulai nih orang AEW atau beberapa talent pegulat-pegulat AEW pengen, ayolah datangin Kofi sama Xavier Woods.
ayolah tarik mereka masuk ke sini. Dan ini dikabarkan oleh Fightful Select. Ada kepercayaan yang cukup besar kalau AEW akan jadi tempat mendaratnya New Day, Kofi Kingston dan juga Xavier Woods setelah keluar dari WWE. Dari laporan ini, Fightful Select bilang katanya dari semua sumber AEW mereka bilang AEW sangat berminat dan sepakat guys ya dengan ide untuk mendatangkan Xavier Woods dan juga Kofi Kingston. Bahkan beberapa nama talent besarnya AEW juga sudah berusaha, sudah mendorong pihak AEW untuk meng-hire Kingston dan Xavier Woods. Ya seperti yang kita ketahui, Kofi Kingston sama Xavier Woods kan memang sudah lama di WWE dan loyal lah di WWE guys ya. Cuma walaupun mereka di WWE, selama mereka menjadi pegulat di sana juga sempat bergaul dengan pegulat-pegulat di brand lain. Makanya mereka punya relationship atau hubungan yang baik dan cukup di-respect lah oleh talent-talent AEW yang memang pernah bekerja sama dengan mereka. Itulah yang membuat orang semakin yakin kalau Kofi sama Xavier Woods itu akan berlabuh ke AEW. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Kalau menurut kalian setuju nggak Kofi Kingston, Xavier Woods ke AEW? Apakah bakal kepake atau bakal nganggur juga nantinya? Atau mending di TNA aja lah, yang juga masih ada afiliasinya dengan WWE. Kofi sama Xavier Woods bisa main ke WWE juga ya guys ya di kesempatan berikutnya. Atau simply mereka ya fokus ke karirnya masing-masing aja. Xavier Woods sebagai gamer, sebagai ya selebriti lah. Sementara Kofi Kingston mungkin sebagai mentor atau spotlight lah guys dalam kehidupan mereka. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. That's it, that's all Gulat News for today. Terima kasih buat teman-teman yang pastinya memilih Gilang Gulat sebagai referensi gulat profesional di Indonesia. Ikuti selalu Gulat News, subscribe dong.